Shalom saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Besar harapan kami bahwa Allah senantiasa menaungi kita semua dengan kasih dan anugerahnya. Saudara, hari ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Matius 27 ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-26. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri itu bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu, Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan kau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka semakin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka sudah mulai timbul kekacauan. Ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesahnya lalu diserahkannya untuk disalibkan. Renungan pagi ini berjudul Yesus di hadapan Pilatus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak Yesus ditangkap oleh para imam dan diserahkan kepada penguasa Romawi, ia dipindahkan dari satu pengadilan ke pengadilan yang lain. Pada perikop yang kita baca hari ini, kita dapat mengetahui bahwa pengadilan pertama yang Yesus hadiri adalah ketika ia berhadapan dengan Pilatus. Pilatus menemui Yesus dengan sebuah pengakuan bahwa engkaulah raja orang Yahudi. Kita bisa lihat itu di dalam ayat yang ke-11a. Serta mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Yesus meresponi pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan mengatakan, "Engkau sendiri mengatakannya." Kita bisa lihat itu di dalam ayat 11b. Dan setelah itu Yesus diam tanpa mengatakan suatu kata pun. Setelah melihat bahwa tidak ada hal yang bisa memberatkan Yesus sehingga ia pantas untuk mendapat hukuman, maka Pilatus memutuskan untuk memberikan pilihan kepada banyak orang untuk memilih antara membebaskan salah satu tahanan seperti kebiasaan para wali negeri pada setiap hari raya, atau membebaskan Yesus yang disebut Kristus, sebab memang tidak didapati suatu kesalahan pun kepadanya. Hal ini disebabkan karena Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan karena para imam iri kepadanya. Namun sebelum ia menyampaikan hal tersebut kepada para imam dan orang banyak, istrinya memperingatkan Pilatus untuk tidak mencampuri perkara Yesus yang disebut sebagai orang benar atau tidak bersalah oleh istri Pilatus. Kita bisa lihat itu di dalam ayat 15 sampai 19. Tanpa mengindahkan perkataan istrinya, Pilatus tetap melaksanakan apa yang telah ia putuskan untuk memberikan pilihan kepada orang banyak untuk memilih antara Yesus Barabas
atau Yesus Kristus. Saudara, melalui kisah ini kita dapat mempelajari bahwa meskipun Pilatus mengetahui kebenaran, apa kebenarannya? Yaitu bahwa Yesus tidak bersalah dan diserahkan karena sikap iri hati dari banyak orang, tetapi Pilatus tetap menutup mata terhadap sang kebenaran. Bahkan ia mengabaikan nasihat istrinya dan tetap mengikuti keinginan banyak orang, yaitu menghukum mati Yesus. Saudara, bagaimana dengan kehidupan rohani saudara di hadapan Allah? Adakah saudara bersikap seperti Pilatus yang setelah mengetahui kebenaran tetapi tetap tidak melakukannya? Bisa saja saudara memilih hal tersebut karena saudara takut dianggap aneh dan ditolak oleh banyak orang. Jika iya, mari pagi hari ini saudara berdoa meminta Allah memberikan kemampuan kepada saudara untuk dapat berdiri teguh dalam kebenaran dan tidak takut melakukan kebenaran. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah Allah berikan kepada kami. Mari jadikan kami murid-murid-Mu yang hidup di dalam kebenaran-kebenaran Allah, yang berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran Allah, dan memiliki gaya hidup yang mengutamakan kebenaran di dalam setiap perilaku dan perkataan Tuhan di dalam keseharian kehidupan kami. Kami menserahkan sepanjang hari ini dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.